wa may yatabaddalil kufra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud minta ganti kufur dengan melepas iman? Yuqalu den ucapake baddala maknane ganteni, tabaddala maknane golek ganti, istabdala sama maknane golek ganti. Apa sih golek ganti ngijoli ku? Ayat tegese ja'alan dadekake sapa wong syai'an ing perkara suwijine perkara didadekne maudhi'a akhir manggoni panggonane perkara kang liya iki dijupuk diganti sing liyane iku jenenge badala nganteni ngijoli. Wal muradu utawi kang den karepake kalimah yatabaddalul kufra yaiku ikhtiyarul kufri luweh milih kufur badalal iman halih dadi gantine iman, milih kafir melepas iman. Kama qala kaya oleh wis dawuh sapa Allahu taala Gusti Allah taala ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ulaika utai wong-wong kang munafik mau iku alladzina wong akeh ishtarau kang padha nuku sapa alladzin nuku ad-dhalalata kesesatan bil huda kelawan ngeculne keimanan, ngedol keimanan oleh kesesatan wal adzab lan tuku ing azab bil maghfirati kelawan ampunan. Lah kok sabar temen ning neraka fama asbarahum maka aduhai betapa sabarnya mereka alan nari ing atase neraka jahanam sawa as-sabil jalan yang lurus. As-sawa utawi maknane as-sawa min kulli syai'in saking saben-saben barang iku alwasatu tengah-tengahe wa min hulan iku setengah saking sawa maknane tengah-tengahe qauluhu dawi Gusti Allah fara'ahu fi sawail jahim. Fara'ahu lalu malaikat melihatnya fi sawail jahim. Apa maknane sawa? Di tengah-tengah neraka jahim. Maknane sawa wasat. Ayat tegese wasatil jahim. Tengah-tengahin neraka jahim. Wasabil lek sawa usabil tengah-tengahi dalan. Maknane dalan sing lurus. Wasabilu utawi lafat sabil fil lughati ing dalam cara bahasane iku atoriku dalan wal muradu utawi kang den karepake bihi kelawan istilah sawa as-sabil iku tariqul istiqomati dalan istiqomah dalan lurus. Wa maknal ayati utawi maknane ayat iki Mas man yakhtaril kufra wal juhuda billah man utawi sapa wonge iku yakhtar luweh memilih sapa man al kufra ing kufur wal juhuda menentang billahi kepada Allah wa bi fadlihi dan menentang anugerah Allah alal imani menganugerahi iman. Wong sing luweh milih kufur dan lebih memilih sikap menentang Allah wa yufaddilu ya wa yufaddil lan lebih mengutamakan sapa wong hu ing kufur alal iman daripada iman faqad hada mongko teman-teman wis menyimpang sapa wong anil haqi saking jalan yang lurus wa adalan telah berbelok sapa wong berbelok antorikil istiqomati dari jalan lurus wa qa'alan tumibo terjerumus sapa wong fi mahawir roda ing dalam pira-pira jurang kehinaan
Wajhul irtibat utawi iki iku sisi hubungan korelasi ayat ini bil ayati sabiqati kelawan ayat-ayat kang sadurunge ba'daan bayyana sause yen to nerangake sapa Allah subhanahu wa ta'ala nerangake hakikatal wahyi hakikate wahyu apa ini waradda ya masa warapa tulisannya keliru dibeneri karo pulpen hah? Menawa radda ya. Waradda lan menyanggah sapa Allah, membantah sapa Allah alal mukadzibina ing atase wong-wong kafir kang padha mendustakan bihi adanya wahyu wal karihina orang-orang kafir yang membenci lahu maring wahyu. Cara Allah membantah mereka jumlatan secara global wa tafsilan juga membantah secara rinci. Dzakara moko nuturake sapa Allah huna di sini nuturake sirran naskhi ing rahasia hikmai adanya nasakh mansukh wa abtalalan mematahkan sapa Allah maqalat ta'inin ucapane wong-wong kang padha mencela nyacat mengkritik fihi adanya nasakh mansukh. Cara mengkritiknya yang tahu kemaslahatan itu Gusti Allah, hukum diganti apa enggak opo jari pangeran boleh sing ngerti maslahat iku Gusti Allah. Bi annahu satuhune Allah Ta'ala iku ya'muru perintah sapa Allah perintah bisyai suwijine perkara. Kenapa diperintah? Lima krono ono kemaslahatan yakunu kang ono apa ma ono iku fihi ing dalem syai nyatane minal maslahati lil ibad adanya kemaslahatan bagi para hamba. Summa kemudian setelah diperintah dilarang, Allah juga tahu perkembangan saat itu yang terjadi bukan kemaslahatan. Lek enggak dilarang malah terjadi kemudorotan. Gusti Allah ya weruh. Sumayan ha mongko nuli nyegah ngelarang sapa Allah anhu saking syai' lima krono kebagusan yaro kang weruh sapa Allah fihi ing dalem syai' minal khairi nyatane anane kebagusan lahum kanggo para ibad fahuwa maka Allah lah iku ya'lamu luweh weruh sapa Allah luweh weruh bimasalihi ibadih kelawan pira-pira kang dadi kemaslahatane kawula wa malan weruh ing barang-barang fihi kang iku ing dalem an-naf'u ono kemanfaatan lahum kaduwe ibad min ahkamihi dari penetapan hukum-hukum Allah allati ta'abbada kang wis perintah ngibadah sapa Allah hum ing ibad perintah ngibadah biya kelawan pegangan hukum-hukum mau wasyara'alan wis mensyariatkan sapa Allah ha ing mengkono-mengkono ahkam lahum kanggo para ibad waqad yakhtalifu lan terkadang berubah-ubah berbeda-beda apa dalika mengkono-mengkono kemaslahatan dan khair kadang di satu tempat maslahat di tempat lain tidak maslahat waqad yakhtalifu lan terkadang beda-beda apa dalika mengkono-mengkono anane masalih lan khair
Beda-bedane bikhtilafil ahwal kelawan nurut perbedaane keadaan wal azminati lan perbedaane zaman wal ashkhas lan perbedaan karakter orang. Wis hukum dirubah apa enggak apa jare Gusti Allah. Gusti Allah sing weruh mana yang lebih maslahat. Krana iku Mas, fayambagi moko patut apa sing patut taslimul amri nyerahake perkara ngene iki diserahne ning sapa? Lillahi maring Gusti Allah wa adamul i'tiradi lan ora usah nentang bangkang alih ngatasi Allah li'annahu huwal hakimul alim karena Allah lah yang maha tahu. Karena Allah lah yang maha bijak sana dan maha tahu. Termasuk ngene iki ya. Rakyat, dheweke iki rakyat iki kan gak roh. Sekarang posisi capital cash flow keuangan negara yang cash berapa kita nggak tahu. Lalu karena zaman Pak Harto negara wis utang, setiap tahun harus nyaur utang berapa triliun kita nggak tahu. Beban negara gaji ini subsidi kita juga nggak tahu. Lalu perkembangan sistem moneter di luar negeri, Amerika hari ini inflasinya sudah 8% lebih, nggak karu-karuan. Nah kalau Indonesia tetap ekspor impor ke Amerika, sementara nilai dolar kayak begitu, terus nanti antisipasi rupiahnya kayak apa? DWE kan nggak roh ngono-ngoni. Ya, dalam situasi seperti itu dengan target utama negara aman, negara nggak boleh bubar. Kalaupun ada satu yang mahal demi utuhnya negara nggak masalah. Daripada yang ini nggak boleh mahal, tapi akhirnya nyun sewu keuangan negara terkuras habis, akhirnya bisa timbul distabilitas ekonomi. Distabilitas moneter yang mengarah pada distabilitas politik, suwe-suwe distabilitas keamanan. Nah pertimbangan-pertimbangan itu kita ini nggak tahu. Yang tahu lah ulama ya golongan Kiai Ma'ruf, Pak Mahfud MD, terus Habib Lutfi yang memang dijak rapat menentukan ngono-ngono iku. Ya, nah kita yang di bawah ini muga-muga kuat ngono tok. Perkara ada 1-2 poin harga yang larang, di luar negeri malah lebih banyak poin-poin harga yang mahal. Ya, uniku. Kalau nggak salah di Amerika sekarang kisaran 20 harga bensin. Neng kene lagi rolas setengah itu bukan bensin rakyat kan pertalit. Ya. Bensin wong-wong kan golongannya pertama rawami. Jadi demo itu enggak dalam rangka memperjuangkan hak rakyat ben murah. Yo mumpung ono kesempatan golek alasan ben rame ngono tok ae. Wong hasile apa yo enggak jelas. Ya kita yang bawah enggak tahu. Zaman Nabi yang ngono kuwi, lek ana apa-apa wis percaya ning Nabi atau tangan kanane Nabi lah. Zaman cok kakean cangkem. Cirine wong munafik iki kakean cangkem. Kakean cocot iki. Cirine wong munafik. Saman waca ning Quran. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Kalau ada masalah negara menyangkut keamanan, menyangkut suasana genting rawan, wong munafik ora kok malah nyidem bertanya langsung pada Nabi ora, munafik malah menyebarkan, menviralkan. Karpe ben rame. Bagi sengkuni-sengkuni semakin rame semakin banyak rezeki. Ada keributan pasti mendatangkan rezeki bagi sengkuni ngono kuwi. Nah, idealnya gimana? Kata Quran waloruddu ila rasul. Andai mereka mengkonfirmasikannya langsung kepada Rasulullah saat itu. Wa ila ulil amri minhum atau kepada ulil amri,
Orang-orang yang dipercaya Rasul jadi gubernurnya, jadi menterinya, Abu Bakar, Umar. Andai mereka mau begitu, la alimahul ladzina yastambitunahu. Pasti orang-orang yang diberi tugas nyun sewu memberikan jawaban akan memberi jawaban yang tepat, yang benar. Tapi yang jenenge wong munafik, senengane ya ngene, dan senengane main hakim sendiri. Alhamdulillah wis kono-kono. Ditungakne muga-muga pemerintah kuat ya. Dikamplengi, dilok-lokne, dihidoni tapi tetap dikongkon kerja. Lek kerjane ra pecus, lek ngelok-ngelokne mundak nemen. Ini pinter wong-wongnya. Padahal lamun kono dhewe sing mimpin ya ora mesti becus. Fayambaki mongko patut wis al maknal ijmali, makna ayat secara global, manang sahmin ayatin au nungsiha atau au nangsahha na'ti bi khairin minha au misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lahu min dunillahi min waliyyin wala nasir. Manan sah min ayatin, ayat tegese manubatil ma apa wae nubatil kami ganti min hukmi ayatin, nyatane hukum suatu ayat, fanughayyiru lalu kami merubah hukum suatu ayat itu, au natruk atau kami biarkan tabdilahu penggantiannya. Apa dibiarkan penggantiannya? Ya enggak diganti. Fanuqirruhu lalu kami tetapkan saja hukum itu, ditetapkan kembali, enggak diganti, enggak nasakh mansuh. Bihali ing kahanane hukum tetap dalam keadaannya adalah apapun hukum itu kami gantilah atau kami biarkan tetap enggak kami ganti. Percayakan pada saya, ojo suudon lanang pangeran, na'ti bi khairin lakum minha, na'ti maka kami akan mendatangkan bi khairin hukum yang lebih baik, regulasi yang lebih baik, lakum bagimu, minha tinimbang mengkono-mengkono ayat, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin. Katanya lebih baik kok tambah mundak soro. Kalau diganti ternyata lebih berat, itu tetap baik, tapi baik di akhirat. Diganti ternyata lebih ringan, itu juga baik bagi kamu di dunia. Fil ajil bagus ing dalem donyane, awil ajil utawa bagus ing dalem akhirate. Dalam bentuk apa diganti dengan yang lebih baik itu? Imma ono kalane mengganti lebih baik itu mas, birof'i masyaqqatin, kelawan ngilangi masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Keberatan, kesengkan, kesulitan, diilangi mingkum angkum saking sira kabeh. Lah tapi ki malah abot iki. Biyen penak-penak mek kur 8 malah 20. Trawail. Au utawa bi ziyadatil ajri, kelawan nambahi ganjaran lakum maring sira kabeh. Wasawab ya tegese ganjaran. Au bimisliha utawa ingsun nekake kelawan ayat kang podo dalam hal apa? Fil faidati lil ibad,
padha ing dalem faedahe kanggo para kawula. Alam ta'lamu ayyuhan nas annallaha alimun hakim qadirun. Apa to sira kabeh ora weruh he para manungsa nek setuhne Allah iku maha weruh, maha bijaksana, maha kuwasa. Wong dari Allah yang maha bijaksana, setiap kebijakan hukum yang keluar dari dia mesti mengandung unsur kebaikan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Layas turu ora bakal keluar, ora bakal muncul minhu saking Allah yang al-hakim illa kecuali kullu khairin sing muncul saben-saben kebagusan wa ihsanin lan saben-saben padha itu minta bagus. Wa annahu jalla wa ala syara'a hadhil millah al-hanifiyah as-samhah liyarfa'a an ibadil aghlala wal asar. Wa annahu lan setune Allah jalla wa ala, jalla moho agung sapa Allah, wa ala moho luhur sapa Allah. Allah iku syari'a mensyariatkan sapa Allah hadhil millata iki agama Islam al-hanifiyata kang luwes fleksibel. Tapi nyuwun sewu, Islam tetap bisa fleksibel ketika Quran Sunnah berbarengan dengan ulama-ulama yang paham Quran Sunnah itu. Islam dibawa ke Amerika oleh Profesor Hisham Kabani, ya tetap fleksibel. Di Suriah saat ada Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya fleksibel. Neng Mekah di bawah Said Maliki ya tetap fleksibel. Neng Yaman di bawah Habib Umar bin Hafid ya tetap fleksibel. Neng Indonesia diterapkan, direalisasikan oleh Mbah Hashim As'ari ya tetap fleksibel. Barang digawa golongannya semprol-semprol wis seru. Ngaco tok. Duduk saleh Quran ya saleh semprol itu. Zaman kenal semprol Mbak? Pengen kenal pernah? Lek pengen kenal sopo semprul, sopo semprulah. Engko mari ngaji ngoco. Nah sing muncul ning durene kaca iki lho jenenge semprul. Hah? Sapa iku? Sapa? Awake dhewe-dhewe ta? Syara'a mensyariatkan sapa Allah hadhil millatal hanifiyah iki agama kang hanif, fleksibel, luwes, ora kaku. Asamhah yang toleran, longgar, enggak sempit, longgar, toleran. Nggih apa liyarfa'a kanggo ngilangi sapa Allah, menghapus an ibadi saking para kawulane, ngilangi menghapus al-aghlala belenggu-belenggu, hukum-hukum berat yang membelenggu wal asor lan beban-beban berat. Fala tadhunnu, jangan kalian mengira, jangan kalian mensuudzonilah anna tabdilahu lil ahkam li ajzin fil qudrah. Jangan kau salah sangka, jangan kau suudzon bahwa Allah mengganti hukum-hukum itu karena Allah tidak mampu. Allah itu sekarang sudah tidak maha kuasa lagi. Makanya hukum diganti-ganti meneng. Ojo ngono iku ngawur. Allah disuudzoni. Ono nasah mansuh dikira karena Allah itu lemah. Au jahlin fil maslahah. Atau jangan pula disuudzoni Allah ganti hukum karena kebodohan, ketidaktahuan dalam
lahatan. Wa innama akan tetapi taghyiruha yarji'u ila manfaatil ibad. Dirubahnya hukum-hukum itu nasakh mansuh, manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri ya. Kembali kepada asas kemanfaatan bagi para hamba. Fahuwal malikul mutasarrif. Allah lah sang maharaja al-mutasarrif fi syu'unil khalqi, yang melakukan tindakan dalam semua urusan makhluknya. Dikai lahir, dikai urip, dikai sempurna, dikai cacat, kabeh mau napa? Kabeh mau sing nentokne Gusti Allah. Berarti Allah enggak adil. Ono cah loro dikai cacat barang le. Lek ra ono wong loro, ra ono wong cacat, enggak ada kemajuan ilmu medis. Enggak ada kemajuan ilmu kedokteran. Anane manusia semakin pinter semakin maju. Penyakit iki ngene, penyakit roh iso nambani. Polai Allah memberikan stimulus. Ki wae penyakit ayo tantangono, teliti laboratorium oke saged. Ilmune tambah. Gimana? Setelah itu kalaupun ada cacat bukan karena dari awal lahir, tapi cacat mungkin salah obat, salah apa atau kecelakaan. Dokter wis duwe ngilmune. Ya. Tetep ono apa hikmah. Yahkumu menetapkan hukum sapa Allah bima kelawan hukum sa'a kang karep sapa Allah, wa ya'murulan perintah sapa Allah bima kelawan perintah-perintah sa'a kang karep sapa Allah, wa yubatilulan gantani hukum sapa Allah, wa yansakhulan menghapus al ahkama hukum-hukum oleh ganti menghapus mau hasaba yurid nurut hikmah yurid tukang menghendaki sapa Gusti Allah. Menungso kon menengai kon gak eruh, ojo kemeruh protesan ojo. Wa malakum ayyuhan nas siwallahi waliyun yar'a syu'unakum. Tiada bagimu hai sekalian manusia siwallah dari selain Allah apa sing ora ana waliyun zat kang mengurusi yar'a yang memperhatikan menjaga syu'unakum urusanmu au nasirun atau selain Allah tidak ada zat lain yang bisa menolong yang surukum yang menolong kamu semua. Karena itulah fala tasiqu jangan kalian percaya bi ghairihi dengan selain Gusti Allah. Ya ora usah percaya karo Nyi Roro Kidul, ora usah percaya karo Danyang, wis ora usah percaya. Sing iso sembarang-barangi Gusti Allah. Wala ta'tamidu lan ojo tetanggenan sira kabeh, jangan bertumpu, jangan meyakini ila kejaba alaihi mung ing atase Gusti Allah. Fallahu ni'mal maula wa ni'man nasir, ni'man nasir wal mu'in. Fahuwa mongko utawi Allah iku ni'man nasiru sak bagus-bagus zat kang nulungi, wal mu'inu tegese kang nulungi. Aturiduna ayyuhal mu'minun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Hai orang-orang mukmin, apakah kalian menginginkan minta-minta sesuatu kepada Rasulmu nadhira ma sa'ala qaum Musa, seperti apa-apa yang diminta oleh Bani Israel kaumnya Nabi Musa min qablu sebelumnya. Kayak cah cilik demo jaluane, jangan tunda pilpres, jangan tunda pilpres. Bolak-balik diumumne kami enggak akan menunda pilpres, ngono sik dhewe mengke cah cilik. Njaluk wis diwehi sik tetep gulung-gulungin nyapon. Arep tak arani cah cilik gawe jaket mahasiswa. Tak arani mahasiswa jakete kok tas jupuk ning tumpukan. Iku opo iki?
Ngono kok raisin ya. Toko-toko barang konangan kan, ngono ya raisin. Cara aku nih serepot ndeleh rai nih. Elek negara dipimpin golongan orang duwe isin jan anu elek nih. Enggak punya martabatnya. Hai orang-orang mukmin, apa kamu ingin minta-minta pada Rasulmu seperti yang diminta oleh kaumnya Nabi Musa min qablu sebelumnya? Kamu seperti kelakuan Bani Israel, kamu akan tersesat seperti tersesatnya Bani Israel. Fatadillu, maka kalian akan sesat kama dhallu, sebagaimana sesat si Bani Israel. Wa yakunu, dan adalah masalukum, perumpamaan kamu, masalal Yahud, bagai perumpamaan orang-orang Yahudi, alladzina sa'alu nabiyahum, yang mana mereka minta-minta bertanya-tanya kepada nabinya. Bertanya itu tidak dalam rangka supaya dapat jawaban, minta tidak dalam rangka ben diwehi. Niate bertanya itu ta'anutan, pengen ngangel. Kan ono kadang mahasiswa takon ini enggak dalam rangka pengen oleh ilmu, pengen ngetes dosa ini, ngengel. Ini ku sing neng seret-seran dialog karo Pak Mahfud MD. Dah, saya yakin kamu nggak ngerti apa Omnibus Law itu. Apa Omnibus Law? Kita itu ya, lele ngono keminter. Menentang Omnibus Law tapi nggak ngerti maknanya Omnibus Law. Wong repot, regulasi tentang investasi dilonggarkan, memudahkan investor masuk karena mesti bersaing dengan negara lain. Kalau investor masuk ke negara lain, maka pabrik berdiri di negara mereka, lapangan kerja dibuka di negara mereka. Akhirnya Indonesia membuat kebijakan mempermudah investasi, izin-izin pendirian pabrik. Tujuannya biar membuka lapangan pekerjaan. Jadi pabrik macam-macam di sini, rakyat kita iso kerja maunya begitu. Ngono sik disalahpahami. Ini menjual aset asing, menjual aset kepada orang asing. Bahwasanya para pengusaha diberi semacam hak garap, konsinyasi atau apa, seluas sekian itu enggak zaman sekarang tok. Ya sejak zaman Mbah Harto, batu bara, terus penebangan hutan di Kalimantan itu sejak zaman Mbah Harto, ribuan bahkan jutaan hektar. Umur kebun kelapa sawit ya sejak zamannya Mbah Harto, banyak bos-bos Malaysia yang dipersalahkan sekarang. Ini gimana ini datanya, sekian juta hektar tanah dikuasai pengusaha asing. Padahal itu kayak zaman biyen. Dan itu dalam rangka biar mereka tertarik masuk ke sini, berinvestasi, pabriknya di sini, lalu anak Indonesia yang iso kerja. Yang namanya pengusaha itu Mas, andai di sini ditutup sama sekali, nggak boleh garap sawit Indonesia, pergi. Mereka nggak bisa garap sawit, tapi di tempat luar negeri yang nggak jauh dari perbatasan Indonesia, mereka bisa mendirikan pabrik pengolahan CPO. Pada akhirnya CPO dari sawit-sawit Indonesia ya dijual ke situ juga. Pabriknya cedek Indonesia tapi sudah milik luar negeri. Pajaknya mengalir ke negara yang luar negeri. Lalu lapangan kerjanya milik luar negeri. Repot, pokoknya karo wong atine enggak apik serba salah. Dibuka lapangan kerja dengan Omnibus Law salah. Diperketat investasi, akhirnya gak ono investor masuk, terjadi pengangguran. Yo salah, itu rewel.
Begini salah, begitu salah, rewel. Muka-muka sama oleh bojo enggak rewelan. Repot loh Mbak, oleh bojo rewelan. Dimasakne ontong salah. Dimasakne terong yo salah. Ora perkara sing wedok gak iso masak, ya pancen rewel. Kakean dawuh lho, kakean dawuh. Semuanya kebijakan ketika diambil mesti ada plus minusnya. Nah bagi penentang sing diangkat sing minus, blas nggak pernah bahas sisi plusnya. Padha karo mbak-mbak lek kadung ra seneng sing disawang eleke. Bahwa Amjad iku rada ireng, ancen rada ireng. Tapi mbok yo ndelok sing sisi liyane suarane enak, empuk ngono lho. Goreng-goreng lawuh yo iso. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu lan ono apa masalukum perumpamaan kamu masalal Yahud bagai perumpamaan orang Yahudi Israel. Alladzina sa'alu nabiyahum yang mana mereka minta bertanya pada nabinya, tujuannya ta'anutan gange ngengel-ngengel. Wastikbaro nang krana sombong, le Musa tak takoni ra iso pinter aku. Kurang ajar. Faqalu moko padha ngucap arinallaha jahratan. Mereka mintanya, "Hei Musa, perlihatkan kepada kami Allah jahrotan terang-terangan. Lek pancen ono Allah tenan tekan rene ning ngarepku kene." Kayak ngono ki piye? Wa talabu dan mereka minta minhu kepada Nabi Musa, minta emas segala sesuatu la yasuhu talabu la yasuhu yang tidak boleh talabu memintanya. Ora oleh njaluk barang panggah njaluk. Tekakno pangeran. Penjaluk ini kan ora oleh. Lek sampean top tenan jajal gawin pangeran loro iso ora? Niki piye? Jene rewel tenan. Haitsu qalu sekirane padha ngucap sapa Yahud ij'al lana ilahan kama lahum. Haitsu qalu sekirane ngucap sapa wong-wong Mekah kafir Quraisy Mekah, hai Muhammad ij'al jadikan lana buat kami ilahan sesembahan kama lahum aliyah, sebagaimana orang-orang kafir juga punya sesembahan. Nguniku ya dituruti. Aku njaluk sesembahan ini piye? Fahal yaliqu bikum, apakah pantas bagimu hai orang-orang mukmin an tatanaatu kamu ngangel-ngangel memberat-beratkan ma'a nabiyikum dengan nabimu wa taqtarihu kamu mengusul-usulkan sesuatu alaihi kepada nabimu ma tahun apapun yang kamu kepingini. Usul sak kepinginane, usul sak penake dhewe, usul nuruti karepe udele dhewe. Lha ngono iki. Lelek ngono kelakuamu apa bedane kon karo wong Yahudi? Fatusbihu kal yahud ad-dhalin. Jadilah kamu seperti orang-orang Yahudi yang sesat. Wa may yastabdilil kufra bil iman, siapa yang mencari pengganti kufur dengan melepas iman, waddalalah bil huda, mencari pengganti kesesatan dengan melepas hidayah, faqad hada anil jaddah, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus, wa adalah dia membelok antorikil istiqomah dari jalan lurus. Watarodda dan dia terjatuh gelundung fi mahawil halak, di jurang kehancuran. Wa khasira nafsahu, dia telah merugikan dirinya haitsu arradha, sekiranya dia hadapkan dirinya sendiri, dihadapkan kepada apa? Li adzabillahil alim, kepada azab Allah yang pedih. Sababun nuzul, utawi iki tentang asbabun nuzul. Apa? Peristiwa cerita yang membelakangi turunnya
melatar belakangi turunnya ayat. Ruya diriwayatkan anal Yahud bahwa orang-orang Yahudi qalu mengucap, ala ta'jabuna li amri Muhammad, tidakkah kalian heran terhadap agamanya Muhammad? Ya'muru ashabahu bi amrin summa nahahum anhu. Apa Muhammad mencela-mencela, sama enggak gumun karo agamanya Muhammad. Dia perintah sahabatnya dengan suatu perintah, mari ngono di hari yang lain dilarang. Piye Muhammad itu? Kok mencela? Mencela. Padahal itu kebijakan dari Allah, itu nasakh mansukh. Wa ya'muruhum bi khilafi, lalu dia perintahkan sahabat dengan perintah yang berbeda. Wa yaqulul yauma qaulan warja'anhu ghadan. Hari ini dia mengucapkan satu statement, besoknya dia mencabut statement itu. Apa Muhammad ini? Oh, Muhammad Nabi kok mencela? Saiki ono wong model ngene. Ngakune paling Islam ini. Fama hadzal Qur'anu illa kalamu Muhammad. Tiadalah Quran ini kecuali hanya ucapannya si Muhammad. Yaquluhu min tilqai nafsi. Muhammad melafatkan Quran itu berasal dari dirinya sendiri. Makanya toh, antara ayat satu dengan yang lain saling bertubrukan. Ketoro banget lah itu dari karangannya sendiri. Yunaqidu ba'du ba'dun. Yunaqidu bertentangan ba'du sebagian dari ayat Quran, ba'dun dengan yang lain. Fanazar, lalu setelah orang Yahudi ngomong ngoceh nguniku, turunlah ayat manansakh min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Warawa meriwayatkan Al-Fakhrur Razi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu Ibnu Abbas qala berucap, inna Abdullah ibnu Umayyah al-Makhzumi atanekani sapa Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin bersama rombongan min Quraisy dari suku Quraisy. Faqalu ya Muhammad wallahi la nu'minu bika hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Lalu rombongan itu berucap, wahai Muhammad, kami tidak percaya padamu sebelum kamu bisa memancarkan sumber air lana untuk kami minal ardi dari bumi. Ayo gini. Kayak kono tanai watu lho. Muhammad, aku lagi percaya karo sampean. Nek tanah ngarepku mak suding langsung nyumber jalukane ngono. Bareng dituruti, Allah iki paling santet iki sihir iki. Ya ora enek bener e. Au takuna laka jannatun min nakhil wa inab. Atau Muhammad, kami akan beriman padamu jika ada bagimu jannatun taman, kebun, minakhilin dari kebun kurma, wa inabin atau kebun anggur. Neng Mekah entak-entakan watu lho dikongkon sulapen iki dadi kebun anggur lha yo angel. Bareng neng Madinah tanah subur, gampang Nabi menanam anggur kurma. Neng Mekah cukul watu. Jualuane iki gawenen kebun anggur. Cara Banser sing ditugasne apa ngawal Nabi aku ini wong ini tak kamplengnya. Au yakuna laka baitun min zukhruf, atau ada bagimu Muhammad baitun rumah min zukhrufin dari perhiasan mas-masan enggak karu-karuan. Apa sampean ngaku Nabi tapi melarat. Mulang donga kelek maca sampean sugih. Sampeyan dhewe melarat to. Lek pancen donga iku ngarane sugih njajal wacane sampeyan sugih. Sampeyan dhewe melarat to. Omongane jan elek tenan wong kafir. Autar qafis sama, atau kamu naik ke langit baru kami percaya. Walan nu'mina liruqiyyika
dan kami tidak akan percaya kepada ruqyahmu atau tidak percaya pada naikmu ke langit hatta tunazzila alaina kitaban, hingga engkau turunkan atas kami kitab langsung. Muhammad, aku percaya lek sampean moro-moro munggah, sret munggah. Lah munggahmu munggah tenan apa ora? Aku rong percaya dengan munggahmu. Kecuali sampean turun langsung bawa kitab untuk Allah Mahfud njupuk kitab. Inilah gek percaya. Rumangsane piye? Jangan kaya cah cilik. Kayak saiki demo esek ngene modele. Annaka rasuluh, kitab dari Allah menerangkan engkaulah rasulnya. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Kamu itu bagaimana? Kok malah minta-minta kepada Rasulmu dengan permintaan yang memberat-beratkan, seperti Bani Israel minta-minta kepada Nabi Musa. Waruya diriwayatkan an Mujahid, anak Quraisyan, orang-orang Quraisy salat tanya Muhammadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ya, an yaj'ala lahum as-safa dhahaban. Orang-orang Quraisy minta, ayo bukit Safa iku dadekno emas. An yaj'ala, supaya Muhammad menjadikan as-Safa, bukit Safa, lahum untuk orang Quraisy, zahaban, emas. Faqala, Nabi mengucap, na'am, yo. Wa huwa kal ma'idati li Bani Israil. Itu nanti gunung Safa kayak jadi emas, seperti hidangan makan yang ketika itu diminta Bani Israel kepada Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka farzuqna wa anta khairur raziqin. Itu seperti apa? Wa huwa kal ma'idah, seperti turunnya hidangan di Bani Israel. In kafartun, jika kamu kafir, fa abaw wa raja'u, lalu mereka menolak dan mereka kembali kufur. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan, am turiduna antas alu rasulakum. Maksudnya begini, langko jangan-jangan tak turunin ngono tenan, tiba-tiba sampean ya pancet kafir ya kaya mbiyen Bani Israel wis dituruti Nabi Isa menurunkan hidangan pancet ae kafir. Wong lek ngono iku enggak tepat. Nah, mbiyen iki saya ceramah di Sumbersari tentang ke-NU-an. Isuk mari mudhun ngaji isuk iki nang omah diparani bocah-bocah UM teko apa? BDM UM. Ngaku nih anak-anak HTI. Enggak terima dengan ceramah yang tadi malam itu. Yang tadi malam ada dalilnya, ada. Terus saya pengen tahu. Ya, kalau sampean janji menerima mengamalkan ya tak beritahu. Kalau sampean enggak janji menerima mengamalkan ya enggak, untuk apa tak beritahu. Ya asal sahih kami terima. Iya sahih. Tak dudoi ke biasa iki lho Mas, dalile Sayyidina. Iki lho Mas, dalile kunut. Iki lho Mas, dalile wiritan diwaca banter sing tak sampai ning Sumbersari Mampeng. Awal-awal muter kitab Muqtatafat itu, dadi ketua NU Kota Malang periode pertama. Wis mari tak dudoi, moro pamit nggih sampun wangsul. Sampeyan sampun wangsul. Sida dilakoni ora? Tidak jawabnya ngeletek, masih berat. Padahal mau janjine lek sahih jareke dilakoni. Ngene kelakuannya apa enggak mbani. Menang penampilannya koyo sunah-sunah. Didudoi sunah Rasul tiba ya masih berat. Wujuhul qiraat, sisi-sisi cara membaca ayat manan sah min ayatin aunung siha. Wis ganti Prof Muzaki.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.